Meski aliran musik saat ini semakin berkembang ke arah yang tidak diduga, namun kekuatan Britpop dipastikan tak mudah untuk dilunturkan oleh musik-musik generasi baru. Dan jika sudah berbicara mengenai Britpop, maka nama pertama yang terdengar pastilah Blur. Ya, walaupun belum bisa disebut sebagai pelopor, tapi Blur merupakan tonggak terkuat dari aliran tersebut. Maka tak heran jika band ini begitu digilai oleh jutaan penikmat musik termasuk di Indonesia. Kalau membicarakan Blur, mungkin tak ada habisnya. Apalagi bagi mereka penikmat karyanya, band ini bisa dibilang punya sound yang beda dengan musik-musik lain. Nah, kali ini kita akan ngebahas sekelumit kisah tentang band Britpop seteru Oasis ini, dan juga sekilas tentang album fenomenal Blur yang menyelamatkan muka band ini. Yuk langsung saja kita bahas. Blur adalah band alternatif rock atau Brit Rock yang berasal dari negeri Ratu Elizabeth, Inggris. Blur terbentuk di London pada tahun 1988. Kisah mereka berawal ketika Damon Albarn dan Graham Coxon yang berteman sejak kecil bertemu dengan Alex James. Pertemuan mereka berawal ketika mereka bertiga dipertemukan dalam satu kampus, Goldsmiths College, di tahun 1988. Saat itu, Albarn telah berada di dalam band bernama Circus, di mana juga ada Dave Rowntree sebagai pemain drum. Circus meminta Coxon untuk mengisi posisi gitar di band mereka yang ditinggalkan oleh gitaris lamanya. Pada bulan Desember di tahun itu, Circus memecat dua personilnya dan mengajak Alex James bergabung sebagai basis. Sejak saat itu, mereka menamakan kelompok musik mereka Seymour. Band ini tampil pertama kali di musim panas tahun 1989. Pada bulan November tahun 1989, perwakilan Full Records A&R, Andy Rose, menonton penampilan Seymour dan menawarkan mereka untuk bergabung dengan label mereka. Namun, pihak label merasa tidak cocok dengan nama band mereka. Akhirnya, pada bulan Maret 1990, mereka resmi menandatangani kontrak dengan Full Records dengan nama Blur. Alih-alih menggarap album debut, Blur malah berkesempatan untuk tur Inggris pertama kali pada medio Maret sampai Juli tahun 1990. Mereka menjadi band pembuka band The Cramps dan mencoba mempromosikan beberapa lagu milik mereka. Seusai tur, mereka merilis single debut mereka, See So High. Single tersebut menempati urutan 48 pada UK Singles Chart. Setelah itu, mereka bekerja sama dengan produser Stephen Strait. Hasilnya, single mereka There Is No Other Way menjadi hits. Single ini meraih urutan ke-8. Debut album mereka lahir di tahun 1991. Album yang berjudul Leisure ini berhasil menembus posisi ke-7 UK Album Chart. Tur pertama kali Blur ke negeri Paman Sam dimulai pada tahun 1992. Mereka merilis single Pop Scene sebagai modal perjalanan mereka. Tur Amerika mereka tidak berjalan mulus. Setelah 2 bulan, mereka merasa tidak bahagia dan frustasi. Konflik ini semakin mengarah ke arah konfrontasi fisik. Albarn pun sempat mengungkapkan bahwa dirinya mulai merindukan Inggris dan ingin segera kembali menulis lagu tentang Inggris. Sekembalinya dari Amerika, mereka malah dihadapkan dengan suatu masalah. Inggris punya bintang baru saat itu, Suede. Hal ini membuat Blur sedikit disisihkan. Album kedua yang telah mereka rampungkan di akhir tahun 1992 pun tidak terlalu istimewa. Pihak label berasumsi bahwa album kedua Blur, Modern Life Rubbish, membutuhkan hit single yang dapat meledak. Full Records meminta mereka untuk mengulangi proses rekaman untuk mendapatkan track yang berkualitas. Pada akhirnya, Albarn menulis lagu For Tomorrow. Lagu tersebut menjadi headline di album kedua mereka tersebut. Singkatnya, pada tahun 1996, Blur mulai dirundung masalah internal. Coxon mulai membenci teman-temannya. Ia tidak suka dengan sifat Playboy James dan perlakuan Albarn yang terlalu sok mengontrol band di depan media. Tahun-tahun sebelum album Blur dirilis adalah tahun penuh kebimbangan bagi band icon Britpop tersebut. Mereka sudah terlanjur bosan dengan Britpop yang gitu-gitu saja. Di sisi lain, mereka kesusahan menembus pasar negeri Paman Sam. Saat Blur menjalani tur Amerika Serikat di awal 1996, setiap personel cuma bisa melongo melihat album musuh bebuyutan mereka Oasis, What's the Story Morning Glory, laku sampai 100.000 buah per minggu, dan mencapai posisi keempat di tangga lagu Billboard. Sedangkan album mereka sendiri, The Great Escape, jeblok di Amerika Serikat.
Setahun hanya terjual sebanyak 122.000 kopi. Selama tur di Amerika Serikat itulah, hubungan antar anggota Blur bertambah renggang. Gitaris Graham Coxon yang tak pernah absen mabuk-mabukan mulai jengah melihat kontrol Damon atas arah musik Blur. Coxon juga jengkel melihat bassist Alex James bergaya hidup ala selebriti. Respon Coxon terhadap semua itu adalah menarik diri dan mulai mendengarkan musik lo-fi Amerika Serikat. Seperti dikutip majalah Slate pada edisi 1999, Coxon menulis surat ke Damon sebelum merekam Blur. Dia bilang, "Aku mau bikin orang ketakutan lagi." Pada akhirnya, di tengah titik nadir, personel Blur lainnya menuruti apa yang Coxon mau. Blur beralih sepenuhnya dari Britpop dan mulai membuka pintu bagi referensi musik Amerika Serikat seperti diusulkan Coxon. Saking inginnya lepas dari kungkungan kancah Britpop, Damon memilih hengkang dari Inggris, membeli rumah di Reykjavik, Islandia. Memang tindakan Damon seperti berlebihan. Beruntung, sebuah jalan tengah akhirnya disepakati. Album Blur direkam di Mayfair Studio London pada Juni 1996. Setelah proses produksi berjalan hampir setengahnya, album legendaris itu dibawa ke Reykjavik. Di kota itu, Albarn, James, dan produser Stephen Street dan engineer John Smith menambah vokal Damon dan beberapa bagian keyboard. Maka terjadilah, tepat setahun setelah menelurkan The Great Escape, Blur benar-benar bisa kabur dari Britpop yang mereka benci. Untuk band yang sudah menelurkan 4 album seperti Blur, tapi kemudian merilis album kelima dengan judul self-titled, tindakan ini kerap diartikan sebagai momen penemuan jati diri. Agar lebih mudah melihat sejauh apa Blur berubah dalam, coba dengarkan single dari album The Great Escape, Charmless Man, yang mengajak kita melompat-lompat. Setelah itu, coba setel track pembuka di album Blur, Beetlebum, yang nuansanya sangat teler itu. Salah satu hal yang membuat album Blur tetap keren 25 tahun setelah rilisnya adalah sebab album ini merekam band yang kembali menemukan dirinya sendiri, diikuti dengan single bernuansa grunge yang sangat nyinyir seperti Song 2. Setelah beberapa tahun cuma duduk di pinggir lapangan menyaksikan seteru mereka Oasis sukses besar-besaran di negeri Paman Sam, Song 2 membuat nama Blur menyebar ke seluruh penjuru Amerika Serikat. Kesuksesan Blur di Amerika Serikat terjadi berbarengan dengan makin akrabnya anggota Blur pada budaya pop Amerika Serikat. Kemampuan Coxon mempengaruhi rekan-rekannya untuk memperluas referensi musik. Di sisi lain, menandai makin kuatnya pengaruh Coxon dalam band ini. Meski awalnya, Coxon yang memaksa Damon Albarn merambah sound-sound eksperimental supaya karir Blur tak mentok. Belakangan, Damon malah keranjingan menulis lagu yang nyeleneh. Perubahan cara menulis lagu ini paling kentara dalam On Your Own yang jadi cetak biru bagi karya-karya Damon selanjutnya. Sejujurnya, Damon Albarn benar-benar mencontek konsep penulisan lagu di album Blur saat membentuk Gorillaz. Ya, sebelum merekam Blur, band asal London diprediksi banyak orang bakal bubar. Semua ramalan keliru, mereka malah menghasilkan album keren. Di saat setiap personel sedang sering-seringnya ribut, Blur malah berhasil menelurkan album paling keren sepanjang karirnya. Meski durasinya tak sampai 1 jam, Blur berhasil merangkum semua ide-ide musikal, dari yang paling cerdas hingga yang paling bodoh, dari yang paling teler hingga hingar-bingar. Ya, walau pada akhirnya Blur harus hiatus selama periode 2005 sampai 2008, di mana hal tersebut disebabkan hengkangnya Coxon dari posisi gitaris. Namun, Blur bereuni pada 2009 yang berujung lahirnya album studio ke-8 mereka bertajuk The Magic Whip pada 2015. Nah, especially album Blur yang kita bahas tadi. Dari sekian lagu yang termaktub dalam album tersebut, mana nih lagu favorit kalian dari album ini? Atau jangan-jangan kalian juga penikmat karya dari dua rivalitas band besar Britpop asal Inggris ini, yakni Blur dan Oasis? Oke, sebelumnya mohon maaf ya bro, rada ada noise, maklum hujan lagi deras-derasnya di luar. Oke, komen ya di bawah. Sekian, salam rock and roll. Aduh, hujan bro, berisik di luar. Sorry.